jam 5 kurang 6 menit. Nanti masuk ke pantainya kira-kira di jam 6 lah. Karena di sini sunsetnya itu kira-kira jam setengah 7 baru mulai tenggelam mataharinya. Pak, numpang nanya boleh Pak? Boleh. Kalau misalkan wisatawan naik delman tuh berapa sih Pak? Tergantung kemana Pak. Tergantung kemana Pak ya? Oh, biasanya untuk rutenya tuh kemana aja Pak? Muterin Kuta ini Pak ya? Ya Legian Pol. Oh, sampai Legian. Berarti dari sini sampai Legian sana Pak ya? Ya mutar turun sini. Oh, muter turun sini lagi. Itu berapa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Untuk rate harganya? Halo. Ya, thank you. Thank you. Excuse me. Yep. Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini gue lagi di Pantai Kuta. Oh, ternyata udah rame ya. Di sini sudah rame banget, banyak wisatawan. Nggak cuma domestik, tapi wisatawan luar juga. Nah, ini gue lagi di depan pintu masuknya. Kemudian kalau kita ke sebelah sana itu adalah Pasar Seni Kuta. Nah, sebenarnya hari ini gue mau ngambil barang. Cuman karena lewatin Pantai Kuta, jadi sekalian aja bikin video. Nah, karena pakai sepatu, jadi kita lewat pinggir aja. Sebenarnya pantainya kan ada di dalam sebelah situ ya. Cuman kita lewat pinggir. Gak enak pakai sepatu itu, lewat pantai itu pakai sepatu. Yang ada penuh dengan pasir. Halo Pak. Nah, ini di depan kita ada Hard Rock Cafe. Dulu di sini ada gitarnya nih. Dan biasanya tempat foto-foto sih. Cuman sekarang udah nggak ada gitarnya. Nah, ini ada delman. Nggak tahu nih harganya berapa. Keren. Yep. Pak, numpang nanya boleh Pak? Boleh. Kalau misalkan wisatawan naik delman tuh berapa sih Pak? Tergantung kemana Pak. Tergantung kemana Pak ya? Oh, biasanya untuk rutenya tuh kemana aja Pak? Muterin Kuta ini Pak ya? Ya Legian Pol. Oh, sampai Legian. Berarti dari sini sampai Legian sana Pak ya? Ya mutar turun sini. Oh, muter turun sini lagi. Itu berapa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Untuk rate harganya? Ya kadang 100. Ada 100, 100. Tergantung. Tergantung Ya. jarak juga Pak ya? Iya, Tapi kalau untuk 150 itu kira-kira tuh semuterin Seputar Legian. muter Legian Pak ya? Itu biayanya per orang Pak atau per... Nah, satu delman. Oh, satu delmannya. Oke. Diatur 3 orang. Gitu. Oke, siap. Tapi maksimal ini kayaknya 3 orang Pak ya? 1, 2, 3 ya? Kalau 3. sebelah saya. Oke. Gede ya 2. Kalau iya bener sih, kalau gede-gede 2. Karena ya kalian bisa lihat bapaknya kan lagi duduk di sini nih. Jadi kalau kita lihat untuk tempat duduknya sih ya 3 orang lah maksimal tuh. Tapi kalau misalkan orangnya gede-gede ya 2 orang Pak ya. Oke, siap. Nah, untuk harganya mulai dari 100 sampai 150 itu tergantung jaraknya ya Pak. Siap. Oke, makasih banyak Pak. Yuk. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini, kalian juga bisa menikmati transportasi delman. Itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, untuk ke Pantai Kuta ini kalian tidak perlu membayar tiket masuk. Kalian cukup membayar uang parkir aja.
Parkirnya di sini 2.000 untuk motor, kemudian juga untuk mobilnya itu 5.000. Nah, di pinggir jalan ini juga banyak banget yang jualan jajanan. Ada minuman kayak Energen, ada Nutrisari, Milo. Kemudian juga ada banyak sih. Ada banyak jual-jual makanan. Ada tipat ayam. Nah, itu yang hijau itu nasi jinggo namanya. Nasi jinggo. Ada sate ayam plecing juga. Nah, dulu untuk sebelum masa pandemi nggak ada sih orang-orang yang berjualan di sini. Cuman setelah masa pandemi banyak yang jualan di area pinggir jalan di daerah Pantai Kuta. Mungkin untuk untuk memancing memancing wisatawan lah ya, agar kelihatannya tambah ramai. Nah, ini kita mau ngambil barang dulu di salah satu hotel, di Hotel Pullman. Jadi hari ini jadwalnya itu sebenarnya ngambil barang. Nanti setelah ngambil barang itu, kemudian kita masuk ke dalam area pantainya. Pantainya yang pasti ramai banget sih. Dan ini kan udah jam, wah, jamnya mati. Kacau. Bentar. Cek. Sekarang udah jam 16.45 atau jam 15.45 waktu Indonesia Barat. Jadi cuacanya hari ini udah ini ya, nggak panas karena udah sore. Jalannya cukup lumayan jauh, ya hampir 1 kilo lah. Hampir 1 kilo. Jadi Pantai Kuta ini pintu aksesnya itu ada banyak. Kayaknya kurang lebih ada kalau nggak salah waktu itu petugasnya bilang ada 21 atau 23 pintu gitu. Tapi pintu utamanya adalah yang tadi ya, yang tadi pertama kita mulai video ini. Nah, biasanya gue tuh nongkrong di sini nih, di Flapjacks. Wifi-nya kenceng. Kalau malam enak nih nongkrong di sini. Dan kebetulan nih hari Minggu, jadi lumayan ramai. Sabtu Minggu lah ramai biasanya. Dan ada tukang bakso juga. Mantap baksonya tuh. Kita sambil nyari jus, barangkali ada yang jual jus, ntar kita belilah untuk menurunkan tensi. Kita nyari jus semangka kalau ada mah. Nah, jadi wisatawannya juga sudah lumayan banyak. Udah ada wisatawan internasionalnya. Tapi kayaknya banyak sih dari Australia kayaknya sih. Kalau dari bahasanya. Dari Australia. Es krim dulu. Nah, jadi Pantai Kuta ini cocok banget buat yang suka main surfing. Karena untuk ombaknya itu lumayan besar ya di sini. Lumayan besar. Tapi selain Pantai Kuta, untuk di Bali juga banyak pantai-pantai yang lain yang nggak kalah jauh, nggak kalah bagus untuk ombaknya. Khususnya di daerah Uluwatu itu banyak banget pantai-pantai yang ombaknya gede. Nah, jadi kalau kalian ke daerah Pantai Kuta ini, selain ada pantai yang bisa kalian kunjungi, juga di sini di pinggir jalannya ada mall namanya Beach Walk. Jadi salah satu mall yang cukup lumayan besar dan terkenal di Bali.
Tapi yang pasti nggak sebesar yang ada di ibu kota ya. Nah ini dia mallnya. Ini pintu belakangnya, kemudian di sana pintu utamanya di sana tuh. Dan lumayan ramai sampai macet. Nah ini pintunya masuknya. Jadi kita kalau udah sampai ujung sana terus kemudian ngambil barang. Jadi barangnya itu baju. Ambil baju, baru pas balik ke sininya kita coba lewat pinggir pantai. Untung hari ini bawa baterainya lumayan banyak ya, jadi aman sih kayaknya. Nah, di sini ternyata lebih banyak yang jualan minuman. Kita nanti sambil, nah itu dia yang namanya nasi jinggo. Nasi jinggo itu kayak apa ya, isinya kayak nasi campur, cuman versinya porsinya kecil. Nah, ini juga banyak yang lagi makan. Tapi sejauh ini nggak ada yang jual jus ya. Kita nyari jus bro. Tak ada. Ini ada minuman nutrisari, jagung bakar. Dogi lagi makan. Banyak BUD. Nah, ini pintu masuk utamanya untuk beach walk. Ada tulisan Sahid Kuta Lifestyle. Jadi di sini dulu ada Hotel Sahid ya. Jadi Hotel Sahid itu hotel pertama yang ada di Kuta. Jadi pertama kali ada hotel itu namanya Hotel Sahid di sini. Terus kemudian sudah menjadi mall. Yep. Nah di jalan ini lumayan banyak sih. Mungkin dari tadi ada kali 30 ini ya, 30 stand jualan minuman. Bukan stand sih, ya semacamnya lah. Nah ini kita kira-kira 300 meter lagi lah. 300 meter lagi sampai. Setelah ngambil baju kemudian baru kita lewat pantainya. Nanti pas banget sih kayaknya pas kita masuk ke sini sunsetnya sudah mulai turun ya. Jadi bakalan lebih keren sih kayaknya. Dari tadi gue ngomong sendirian aja gitu kan sambil diliatin sama orang. Aduh. Waduh, ada anjing bro. Ngeri. Nah ini udah ada yang tutup atau buka? Nah mulai di depan itu kayaknya udah sepi karena jalannya sudah mulai sempit. Warung cuci mata, tempat nongkrong sih. Terus di depan itu tempat parkir ya, di sana tempat parkir mobil. Jadi tadi kita ngelewatin pinggir-pinggir ini kan kebanyakan motor. Nah kalau untuk mobilnya tuh di daerah sana. Nah mungkin enggak sih, nanti kita masuknya di pintu yang terakhir aja. Oke, kita tinggal 100 meter lagi sampai sate babi. Lumayan.
menit. 14 menit, baterainya tinggal 2. Lumayan, masih ada banyak. Tapi dari tadi kita baru ngabisin 1 bar. Mudah-mudahan nanti nggak habis duluan sih. Kalau baterai bawa banyak, cuman memorinya itu kan durasinya sampai 1 jam ya, 1 jam. Tapi ini baru 14 menit, cukup sih. Dan mudah-mudahan suaranya masuk dengan jelas ya, karena ini tanpa mic eksternal. Jadi suara original dari GoPro. Oke, kita nyebrang dulu. Trotoarnya ditutup. Yap, nyebrang bro. Sekarang jam 5 kurang 6 menit. Nanti masuk ke pantainya kira-kira di jam 6 lah. Karena di sini sunsetnya itu kira-kira jam setengah 7 baru mulai tenggelam mataharinya. Kalau jam 6 ini masih lumayan tinggi mataharinya, kalian bisa lihat. Nah, itu dia. Jadi mataharinya masih tinggi, bro. Masih di situ tuh. Oke. Nah, ini nggak tahu nih ada pembangunan apaan. Jadi hari ini gue pakai kamera GoPro Hero 4 dan ditambah gimbal B-Steady punyanya Brika. Kayaknya kapan-kapan boleh tuh nyobain delman ya kan. Jadi satu delman itu 150.000 untuk 1 kali putaran di wilayah Seminyak. Legian. Jual wilayah Legian, bro. Nah, sekarang kita sudah di depan Maka. Ini dulu namanya Citadines. Citadin nggak salah ya, Citadin gitulah. Tapi kayaknya udah ganti manajemen, ganti nama juga. Nah, ini kita sudah deket. Jadi gue ngambil barangnya itu di The Stun. Kita ke The Stun dulu. Mudah-mudahan barangnya nggak banyak sih. Kalau banyak ya lumayan, gue udah pakai tas ya kan. Udah pakai tas, terus di dalamnya ada drone juga. Kalau ditambah barang lagi berat sih. Oh, ini Windam. Oh, ini. Oke, baru tahu ini namanya Windam. Windam Hotel. Windam. Nah, kita masuknya nanti lewat situ aja tuh. Atau enggak lewat situ. Karena The Stun-nya udah di depan. Sudah deket. Nah, ini dia The Stun-nya. Kita masuk. Kita sudah sampai di The Stun. Lumayan kayaknya 1 kilo tuh. Ya nggak, ya 600 meter lah. Nggak sampai 1 kilo banget.
di sini sejuk. Sejuk. Oh, di sini ada minimarketnya. Dan barangnya katanya di security. Coba kita lihat. Kayaknya ini deh. Tapi bukan, Ding. Ternyata bukan, guys. Nah, ini kayaknya. Sore, Pak. Pak, bisa dibantu? Mau ngambil barang. Kameranya hidup ya? Iya, hidup. Saya dimatiin dulu. Oh, boleh. Saya madepin sini aja ya. Dari mana nih? Mau ngambil barangnya dari Bu Vidya. Ibu Vidya. Ya, Bu Vidya. Ada. Man, dia barangnya man. Ambil barang Bu Vidya. Oh iya. Ada ya. Untuk Elisa ya? Iya, untuk Elisa. Dua aja. Boleh saya ambil gambarnya Pak ya? Oh, enggak. Sama ini titipan untuk Bu Vidya. Oh iya. Yuk. Iya, oh iya. Ini barangnya dua Pak ya? Nah, Ambil gambar dulu Pak ya? oke. Sip. Udah, oke. Iya. Terima Ada kasih. tanda terimanya mungkin ini enggak? Enggak sih itu. Oh enggak. Tadi cuma dititipin, diminta dititipin security gitu katanya. Oh iya enggak. Baru aja? Baru aja ya? Iya, baru Iya. aja gitu. Kasih Nanti ya, Pak. saya info ke gini guys biar dibawain. Iya, siap. Silakan. Ini Atas sini. nama Pak siapa Pak ya? Saya Hasbi. Pak Hasbi. Iya, Hasbi. Sip, silakan. Ya. Oh, ini kayaknya baju putih. Oh, iya. Mari, Pak. Silakan, makasih ya. Oke. Oke, kita sudah ngambil barang, biar lanjut ke Kuta. Sepertinya security-nya tadi itu nggak mau direkam ya. Kameranya disuruh matiin. Tapi gue bilang ya dimadepin ke belakang aja. Oh ya nggak apa-apa. Berarti sebenarnya it's okay lah, nggak apa-apa. Nah, habis ini kita lanjut lewat ke pantainya. Tadi kan kita lihat pinggirnya tuh. Sekarang kita lihat pantai. Nah, mudah-mudahan nggak masalah sih karena gue pakai sepatu ya. Mudah-mudahan nggak kemasukan pasir. Ini rame, Mbak. Udah lumayan rame sini namanya. Tapi ramenya itu rame wisatawan lokal. Terus gimana? Kita lihat situ aja. Yuk kita nyebrang, guys. Yoms. Mantul. Yap. Berhasil. Nah, kita sudah masuk di pantainya. Oh, ada bapak-bapak manggil temennya. Nah, jadi seperti ini untuk kawasan pantainya. Lumayan rame pengunjungnya. Nah, sunsetnya ya nggak kelihatan. Sunsetnya nggak kelihatan, guys. Sunsetnya ketutupan awan. Harusnya di sini nih berarti tenggelamnya. Tapi karena awannya masih lebat, nggak kelihatan sunsetnya.
Nah sebenarnya pengen nerbangin drone sih ya, tapi ada lumayan banyak layangan, kayaknya nggak bisa nerbangin sih. Terbangin drone, ada anjing. Nah kita lewat pesisirnya aja biar nggak terlalu empuk. Ya jadi seperti ini kondisinya di Pantai Kuta. Sudah banyak wisatawan dan banyak anjing juga. Mudah-mudahan gua nggak dikejar. Terus ada tukang gelang, terus ada tukang tato, ada yang main surfing juga banyak, ada yang jual es kelapa, dan anginnya lumayan gede ya. Anginnya lumayan gede, mudah-mudahan nggak masuk ke kamera. Ombaknya gede banget tuh. Nice. Ya 2-2,5 meter lah ombaknya itu. Dan anginnya gede banget. Oh, gimana kalau mau nerbangin drone kayak gini nih? Ngeri kena layangan doang. Kalau kena layangan bisa tamat. Nah, ada yang main bola juga, seru sih. Yoms, rambut gimbal. Wow 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 wow. Gak ketangkep. No woman, no cry. I remember when we used to sing. Nah di pantai ini kan ada beberapa bendera tuh. Halo. Ya, thank you. Yup. Diajakin main bola, gimana main bola? Kita lagi bikin video. Nah di pantai ini kan ada beberapa bendera tuh yang dipasang yang warna merah. Itu menandakan bahwa untuk di area sini ombaknya kurang bersahabat, artinya ombaknya tuh nyeretnya ke arah pantai gitu ya. Nah kalau misalkan nggak ada apa namanya bendera merah ini, jadi bendera ini merah ini ditandai untuk apa namanya, untuk hati-hati lah yang main surfing, untuk menanda sebagai yang main surfing itu harus berhati-hati. Gimana sih bahasanya? Geblik. Nah jadi yang di daerah sini, di daerah dekat bendera ini kan sedikit tuh yang main surfing. Apa yang sebelah sana itu nggak ada bendera sama sekali, jadi lumayan banyak yang main surfing di daerah sana. Yap, sunsetnya sudah mulai kelihatan. Enaknya tuh gelar ini nih, gelar kain gitu kan. Di situ bisa sambil duduk-duduk. Waduh, berantem doi. Si Blacky sama si Brown dan si Buluk lagi main kejar-kejaran. Mudah-mudahan kita nggak dikejar. Kita anjir, gua doang nih kayaknya. Sebenarnya kalau main bola tadi sama bule-bule itu seru juga sih. Cuman nggak, inilah lagi nggak pengen. Kita lagi menikmati bikin video. Nah itu juga ada anak kecil lagi main pasir. Jadi waktu pertama dulu gua ke Bali, hampir setiap hari, bahkan setiap hari sih 3 bulan pertama di Bali itu gue setiap hari ke pantai. Sampai duitnya habis buat nyewain apa namanya, nyewa bodyboard sama nyewa papan surfing. Untuk harga penyewaan bodyboard waktu itu 50.000, nggak tahu sekarang. Waktu itu masih di tahun 2012-13 ya, 2012. Tapi nggak tahu sekarang. Jadi bodyboard itu papan surfing yang kecil ya,
yang kecil yang bentuknya hampir kotak gitu. Jadi untuk pemula itu pakai bodyboard. Nah, kalau udah bisa, baru kalian bisa pakai papan surfing. Nah, di area pantai ini banyak yang jual makanan. Kalau yang di daerah yang atas-atas itu banyak yang jual minum, banyak yang jual es kelapa. Kemudian kalau untuk yang di area pantainya ini kayak tukang gelang gitu sih, tukang gelang, terus tukang yang suka kepang atau tukang masas, atau juga nah itu tuh yang pakai box merah itu selain jual minuman, oh enggak itu minuman doang sih, es krim doang. Ada juga yang tukang tato biasanya, kalau enggak jualan kacamata. Ini ombaknya lagi cukup lumayan jauh ya di sana. Biasanya sampai sini nih ombaknya, airnya. Jadi untuk main surfing lumayan agak jauh tuh sono. Ini karena sore jadi ombaknya agak jauh dari pesisir pantainya. Nah, kalau pagi karena anginnya adalah angin laut, jadi ombaknya lebih dekat. Nah, ini ada tukang yang jual tikar. Jadi boleh ya di area sini untuk berjualan. Nggak tahu boleh apa enggak, tapi yang jelas ada sih, ada yang dijualan di area pantai. Nah, ternyata sepanjang ujung dari ke ujung sana ini ya ada bendera gitu ya. Gue pengen mainan drone tapi ada layangan, takut kena. Kayaknya boleh juga nyoba deh, nerbangin gak ya? Kayaknya bisa sih nerbangin. Nah, itu ada yang jual lumpia tuh, yang disongkok ke kepala. Itu bapaknya jualan lumpia. Jadi lumpianya itu lumpia khas ini ya, lumpia terus ada saus atau sambal khas untuk lumpianya. Nah, kayaknya kalau nerbangin drone di sini boleh sih kayaknya. Bisa kayaknya. Kita coba aja yuk. Kayaknya bisa sih. Oh, ada yang main ini, apa namanya sih? Namanya nih, yang loncat-loncat begini. Kalau gua waktu SD itu namanya Sundamanda ya. Nah, kalau di daerah kalian apa tuh namanya itu? Tapi di sini sih lumayan ini ya, lumayan kosong. Di sini kayaknya kalau buat nerbangin ini enak sih, nerbangin drone. Oke, kita coba aja dulu lah. Oke teman-teman, kita sudah selesai, mau lanjut pulang dulu. Ini udah jam 6 ya.